Dari episode 1 sampai ke 4 kita sudah menjelajahi jejak kerajaan dan pahlawan. Dan pada hari ini juga kita sudah memasuki era yang berbeda. Apa kabar Sobat Cagar Budaya Makassar? Hari ini kita akan melihat bagaimana sistem pemerintahan kolonial Belanda membentuk infrastruktur modern Makassar. Dari gedung peradilan, keuangan, hingga komunikasi, ini merupakan mesin birokrasi kolonial yang mengubah Makassar dari kota pelabuhan tradisional menjadi kota modern seperti sekarang ini. Mari kita lihat warisan kolonial yang masih berdiri kokoh hingga hari ini. Ini dia Gedung Pengadilan Kota Makassar, bangunan megah yang menjadi simbol sistem hukum dan keadilan. Dibangun pada era kolonial Belanda sebagai Raad van Justitie atau pengadilan tinggi. Ini adalah puncak hierarki hukum kolonial di Sulawesi. Bisa dilihat dari arsitekturnya, gaya neoklasik yang khas gedung pengadilan Eropa yang memiliki pilar-pilar megah, tangga lebar, dan fasad yang mencerminkan otoritas hukum. Lihat detail ornamennya, patung Dewi Keadilan dengan timbangan dan pedang, relief-relief yang menggambarkan keadilan. Semua elemen ini dirancang untuk menyampaikan pesan hukum adalah supreme. Arsitektur ini bukan kebetulan, dan gedung ini merupakan atau dirancang untuk terlihat megah dan menakutkan, agar dapat menegaskan kekuasaan hukum kolonial atas rakyat pribumi. Bahkan, lokasi gedung ini bisa dikatakan sangat strategis. Berada di pusat kota, mudah dilihat dan mudah juga dijangkau. Ini adalah statement bahwa hukum kolonial Belanda ada di mana-mana dan dapat mengawasi semua orang. Mari kita masuk ke dalam. Inilah yang harus kita pahami. Sistem hukum kolonial sangat diskriminatif. Ini bukan sistem keadilan yang universal, tapi sistem kontrol sosial yang terstruktur. Dan di sini ada 3 sistem hukum yang berlaku secara bersamaan. Yang pertama, hukum untuk orang Eropa yang paling ringan dan yang paling melindungi. Yang kedua, untuk golongan timur asing seperti Tionghoa dan Arab. Dan yang ketiga, ada untuk pribumi, itu merupakan yang paling keras. Bayangkan, untuk kejahatan yang sama persis, seorang Belanda bisa hanya didenda atau hukuman ringan. Tapi pribumi bisa dijebloskan ke penjara atau bahkan hukuman kerja paksa. Dan inilah yang disebut dengan apartheid legal, segregasi rasial yang dilembagakan dalam sistem hukum. Keadilan bukan untuk semua, tapi bergantung pada warna, kulit, dan status sosial. Dan di gedung inilah ribuan kasus diadili dengan standar ganda itu, dari kasus kriminal biasa hingga kasus politik. Banyak pejuang kemerdekaan yang diadili di gedung ini. Mereka yang berani melawan kolonialisme, yang menuntut kemerdekaan, dan dicap sebagai pemberontak dan pengkhianat. Di ruang sidang inilah para pejuang dijatuhi hukuman pengasingan seperti Pangeran Diponegoro pada episode kemarin, dan ada juga yang dijatuhi hukuman penjara puluhan tahun, bahkan hukuman mati. Wah, tapi sejarah mencatat mereka yang diadili sebagai penjahat di pengadilan kolonial ini kemudian dikenal sebagai pahlawan di Indonesia merdeka. Ini menunjukkan bahwa konsep keadilan itu relatif terhadap sistem kekuasaan. Yang dianggap kriminal oleh kolonialis adalah mereka para pejuang bagi rakyat. Yang menarik setelah kemerdekaan itu merupakan gedung ini tidak ditinggalkan atau dihancurkan.
akan tetapi justru tetap berfungsi sebagai pengadilan. Tapi sistem hukumnya berubah total. Betul sekali, dari sistem 3 tingkat diskriminatif menjadi sistem hukum yang setidaknya secara prinsip menjunjung kesetaraan di depan hukum. Semua warga negara sama tanpa diskriminasi, ras, suku, ataupun status sosialnya. Tentu saja, Kak. Dalam praktiknya masih banyak tantangan. Nah, keadilan sejati masih terus diperjuangkan. Tapi setidaknya fondasi hukumnya sudah berubah. Nah, dan sebagaimana kita ketahui bahwa gedung ini adalah menjadi saksi bahwa transformasi itu benar terjadi. Dari instrumen penindasan kolonial menjadi lembaga yang kita harapkan. Dan lembaga ini menegakkan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, betul sekali Kak Yusril, dan ini merupakan transformasi yang sangat simbolis. Gedung ini memiliki keunikan yang sama, tentunya seperti ruang sidang yang sama, serta nilai keadilan, akan tetapi itu merupakan perbedaan yang 180 derajat, tidak beda jauh dari sebelumnya. Betul, dari pengadilan kolonial yang melenggangkan ketidakadilan rasial menjadi pengadilan negara Indonesia yang berkomitmen pada keadilan untuk seluruh rakyatnya. Setelah dari gedung Pengadilan Negeri Makassar yang menjadi salah satu gedung penting dalam sistem pemerintahan kolonial, selanjutnya kita beralih ke kantor pos dan telegraf atau biasa dikenal dalam bahasa Belanda, Post and Telegraph Kantor. Iya, betul sekali Kak Yusril. Di era sebelum telepon dan internet itu, Kak, pos dan telegraf adalah teknologi komunikasi tercanggih yang ada pada masa itu. Dan Belanda membangun infrastruktur ini di seluruh Nusantara. Betul, dari gedung ini surat-surat dikirim ke seluruh penjuru Sulawesi, bahkan ke Jawa dan Eropa. Telegram bisa sampai dalam hitungan jam, sesuatu yang revolusioner pada masa itu. Iya, bayangkan nih Kak, di awal tahun 1900-an dari Makassar itu sudah bisa mengirim telegram ke Batavia atau Amsterdam. Nah, koneksi global yang mengintegrasikan Nusantara ke dalam sistem kapitalisme dunia. Betul, tapi teknologi ini juga digunakan untuk kontrol Belanda, memantau komunikasi, mengawasi pergerakan, serta memastikan tak ada pemberontakan yang terkoordinasi. Iya, ironisnya nih Kak Yusril, infrastruktur komunikasi yang dibangun Belanda ini juga dimanfaatkan oleh pergerakan kemerdekaan. Informasi tentang Sumpah Pemuda, proklamasi kemerdekaan, semuanya itu menyebar lewat jaringan pos dan telegraf, Kak. Betul. Sekedar informasi nih Kak Fiska. Apa tuh Kak Yusril? Jadi gedung ini sekarang digunakan menjadi kantor dari perusahaan nasional yaitu Telkom Indonesia. Dari pos dan telegraf kolonial menjadi perusahaan telekomunikasi nasional yang merupakan sebuah evolusi yang sangat luar biasa nih. Wah, keren sekali ya Kak Yusril. Tapi fungsi dasarnya itu tetap sama nih Kak, yaitu menghubungkan orang. Orang dulu itu lewat surat dan telegram, dan sekarang lewat internet dan menggunakan smartphone Kak. Betul sekali. Kedua gedung yang kita kunjungi pada hari ini, mulai dari gedung pengadilan hingga gedung pos telegraf, adalah dua pilar sistem pemerintahan kolonial. Pilar pertama yaitu sistem hukum di pengadilan untuk mengontrol ketertiban, dan pilar kedua yaitu jaringan komunikasi di pos telegraf untuk koordinasi.
Dengan dua pilar ini, Belanda bisa menguasai wilayah yang sangat luas dengan populasi yang bisa dikatakan lumayan besar. Hanya dengan relatif sedikit dari orang Belanda. Ini adalah efisiensi kolonialisme modern, bukan lagi soal mengirim banyaknya tentara, tapi membangun sistem administrasi yang sangat kokoh. Dan yang menarik, sistem ini tidak dihancurkan setelah kemerdekaan, namun diadopsi dan ditransformasi menjadi sistem pemerintahan Indonesia modern. Dari struktur birokrasi, sistem pajak hingga jaringan komunikasi, banyak yang kita warisi dari sistem kolonial, meski dengan nilai-nilai yang berbeda. Sobat Cagar Budaya Makassar, menjelajahi gedung-gedung pemerintahan kolonial ini memberikan kita perspektif baru tentang sejarah. Sejarah bukan hitam putih, melainkan warisan kolonial yang memang eksploitatif, tapi juga ada infrastruktur yang kemudian kita manfaatkan untuk membangun bangsa. Betul, sebagai generasi muda, tugas kita adalah memahami sejarah dengan jujur, mengkritisi yang perlu dikritisi, serta memanfaatkan yang bisa dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa. Episode berikutnya kita lanjut ke kota kolonial bagian kedua, yaitu pendidikan dan kehidupan sosial dari sekolah elit hingga gedung perhimpunan Belanda. Betul, jadi jangan kemana-mana, ikuti terus Makassar Heritage Trails, Reaktualisasi Cagar Budaya Kota Makassar. Makassar Mulia, Makassar Berbudaya.